Nah, tapi kalau banyak orang datang, publik datang ke pengadilan, justru itu bukannya makin Nah, gaduh. silakan aja gaduh. Kan sekarang belum. Silakan besok sidang. Apakah akan gaduh nggak? Kalau ke sidang Ahok jelas kan, dua belah pihak bikin demo di depan. Tapi kan juga sedang berkurang. Nah, apakah besok sidang akan menyatakan itu kan kemungkinan. Tapi undang-undang telah mengatur. Silakan datang ke pengadilan. Apakah besok akan ramai seperti sidangnya Ahok di awal-awal? Kita lihat besok. Saya kira nggak akan gaduh besok di pengadilan. Kalau mau penonton silakan hadir. Toh media juga bisa meliput, dalam arti bukan live kan. Besoknya bisa melaporkan, siangnya bisa laporkan. Apa yang susah di situ? Apa akan kebohongan di antara kita? Justru ada penuntut umum di situ akan tahu, apalagi penuntut umumnya dari KPK nggak mungkin bohong kan? Kita percaya KPK. Ada publik yang melihat, bahkan mungkin terdakwa pengacaranya sudah menjadi JC kan? Akan menyampaikan, tidak hanya kami yang berdosa, ada perencana lain, ada oknum eksekutif, ada oknum legislatif, ada oknum korporasi. Mari kita buka rame-rame. Justru saya kira tidak akan kebohongan. Justru itulah membatasi ketika sidang tidak live, kembali kepada undang-undangnya justru. Mas Emerson dulu, Mas Emerson, kalau misalnya Anda melihat kasus ini, seberapa besar publik harus mengetahui secara langsung di sini? Ya, kalau tadi Pak Mahfud bilang ini adalah langkah mundur, saya justru mencurigai ya. Kita patut mencurigai kebijakan dari Pengadilan Tipikor yang melarang live ini. Kenapa baru kasus ini, IKTP ini, tapi tidak kasus-kasus yang lain dan kasus korupsi ya. Nah, selain walaupun ada evaluasinya lah gitu katanya kan dari sidang. pertanyaannya evaluasi sejauh mana? Kajian apa yang menunjukkan bahwa katanya disebut-sebut menimbulkan kegaduhan di ruang sidang maupun di media sosial? Ada datanya nggak? Itu jangan-jangan hanya rekaan-rekaan atau misalnya kajian-kajian yang tidak mendasar. Nah, di luar konteks yang kecurigaan kan menimbulkan diskriminasi. Kasus yang lain boleh, kenapa kasus ini enggak? Plus juga kalau saya anggap bahwa pengadilan ketinggalan zaman. Kalau zaman dulu nggak ada live, nggak ada TV, mungkin barangkali boleh bisa-bisa aja berkata itu. Tapi sekarang kan bicara soal dibuka untuk umum, artinya publik itu bisa melihat, gitu, bisa menyaksikan proses persidangan itu. Sekaligus juga menghindari, jangan sampai ada kecurigaan, jangan-jangan hakim kalau nggak di live itu main-main dalam penanganan perkara. Nah, di sisi yang lain kan Ketua KPK sudah katakan bahwa ada nama-nama besar yang akan muncul di dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa dari KPK. Kita juga takut begini, kalau proses itu sudah dikawal, salah satu lewat live TV, nanti nama-nama yang muncul di dakwaan itu pada akhirnya di putusan itu bisa hilang. Jadi kalau misalnya tidak disiarkan secara langsung, ini bisa menjadi ditutup-tutupi begitu sangat mungkin kan ada pernyataan sejumlah politisi bahwa jangan timbulkan kegaduhan dalam penanganan kasus IKTP ini. Justru yang kita butuhkan adalah kegaduhan. Karena kalau tidak gaduh, kita takut di kasus-kasus yang lain. Saya ambil contoh misalnya kasus Setia Novanto, di kasus skandal Chelsea Bank Bali. Ketika tidak ada kegaduhan, publik tidak memantau proses penanganan kasus yang ditangani oleh kejaksaan, tiba-tiba saja itu dihentikan tanpa alasan yang jelas. Dan kemudian dilakukan secara diam-diam. Oke, menanti nama besar di sidang IKTP. Saya langsung ke Prof. Mahfud. Kalau misalnya Pak Mahfud, kalau kita lihat saat ini, apa negatifnya kalau tidak disiarkan secara langsung? Kalau tidak disiarkan secara langsung, saya kira ya terjadi kemunduran dari keterbukaan yang selama ini kita bangun. Karena sebenarnya sejak dulu tidak ada masalah ya, sidang disiarkan secara langsung itu, dan baru dipersoalkan ketika kasus Ahok ya, di kasus penodaan agama. Sebelum itu bahkan sampai soal Jessica itu terbuka dari pagi sampai malam gitu. Nah, menurut saya kemunduran titik balik lah dari penggunaan hak konstitusional dan penafsiran yang biasa dilakukan di pengadilan bahwa sidang terbuka untuk umum itu boleh disiarkan langsung, boleh tidak gitu. Boleh disiarkan langsung, boleh tidak. Kalau memang tidak boleh kan harus berlaku untuk seluruh Indonesia dan untuk semua kasus gitu. Oke, Prof. Mahfud, tadi Anda menyebut soal evaluasi sidang Jessica. Di sini dari Humas Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa evaluasinya terkait dengan peliputan secara live menyebabkan kegaduhan di ruang persidangan dan di masyarakat serta di media sosial. Tanggapan Anda? Maaf, suara Anda agak pecah, tetapi saya menangkap ada soal kegaduhan tadi. Ya, saya kira kalau soal menimbulkan kegaduhan di persidangan itu tinggal bagaimana aparat keamanan
menjaga di situ ketertiban persidangan. Anda tahu dulu sidang Mahkamah Konstitusi itu rame, penuh dengan wartawan, tapi tidak gaduh. Misalnya yang kasus Anggodo itu penuh wartawan dari atas sampai ke bawah, dari dalam sampai luar negeri. Tetapi sidangnya amat sangat tertib. Kan tergantung bagaimana pimpinan sidang itu mengatur persidangan sebenarnya. Baik. Oke, saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, Anda tidak setuju kalau disiarkan secara live. Mengapa? Ini bukan tidak setuju. Kita bicara hukum acara adalah hukum rejim hukum formil. Hukum formil itu konstitusi mengatakan 24 ayat 5. Susunan, kekuasaan, keanggotaan, hukum acara Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang sekali lagi. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilannya diatur dengan undang-undang. Lahirlah undang-undang KUHP, ya, dibuka dan terbuka untuk umum. Tadi Humas PN Pusat dengan bagus menerangkan, ya. Jadi bukan menyerang kepada umum silahkan untuk hadir. Satu itu. Kedua, orang lupa bahwa kita punya resolusi PBB tahun 66 ICCPR pasal 14 ayat 1 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang 12 2005. Di situ dikatakan, ya, pers maupun masyarakat dapat dilarang oleh majelis dengan alasan ini dan sebagainya. Jadi kewenangan ada pada ketua majelis untuk menyatakan dibuka atau disiarkan atau tidak. Bahkan ada keputusan Menteri Kehakiman M0610 ya tahun 1983 yang mengatur bagaimana peliputan acara bagi media. Jadi kewenangan itu sekali ini ada rejim hukum acara. Hukum acara itu apa? Demikian ya kontekstual, bukan kontekstual tapi tekstual. Imperatif memaksa demikian. Artinya itulah hukum acara, aturannya berdasarkan undang-undang, perintah konstitusi by the way 24A ayat 5. Hukum acara dengan undang adalah KUHP dibuka dengan untuk umum. Juga ICCPR telah menjadi diratifikasi Undang-Undang 2005. Artinya apa? Sidang ini bukan untuk kepentingan publik, tapi dibuka publik silahkan untuk datang di ruang sidang. Tapi kan pernah sebelumnya dibuka kayak tadi kasus Anggodo misalnya dan itu kan di MK. Hukum acaranya jelas, 24 ayat untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kasus Hambalang, tidak semua. Maka sebenarnya ketua majelis ya silahkan. Kalau ketua majelis menyatakan dibuka, monggo. Nah kalau sekarang ketua majelis menyatakan tidak, kita hormati kewenangan ketua majelis. Itu aturannya, tekstualnya itu. Ya. Nah sekarang kalau mengatakan Hambalang, beberapa, Anas dan sebagainya, berapa yang dinyatakan oleh ketua majelis diizinkan di live? Dengan yang tidak live, ribuan yang tidak live. Persoalannya, kenapa media live pada perkara tertentu, tapi perkara yang enggak? Tapi kan ada media juga yang ada di situ, ada wartawan yang meliput, kemudian juga diberitakan nantinya. Apa bedanya kalau kayak gitu? Gini, yang tidak boleh kan dalam sidang ketika sidang, tidak boleh disiarkan. Ketika Anda merekam menyiarkan, silahkan. Tapi ketika sidang live misalnya itu nggak boleh. Takutlah yang dikatakan tadi Humas Pengadilan, pembentukan omni publik, mengacaukan kegaduhan dalam persidangan. Tapi saya hanya bicara sekali lagi aturannya undang-undang, hukum acara itu sedangkan undang-undang. Tidak boleh dengan pendapat. Itu jelas undang-undang telah mengatur. Mas Febri, tadi Mas Ade sudah menyampaikan analisanya terkait dengan intervensi itu mungkin, baik dari banggar kecil, banggar besar begitu, sampai dengan ketua fraksi partai besar di DPR. Nah, kita ada beberapa nama-nama, faktanya adalah banggar pada waktu itu Melkias Markus Mekeng, Oli Dondo Kambei, Mirwan Amir, ada Tan Silin Rung, dan juga yang disebut-sebut oleh Nazarudin selain Anas Urbaningrum adalah ketua fraksi Partai Golkar pada waktu itu, Setia Novanto. Bagaimana keterkaitan antara ketua banggar dengan ketua fraksi Partai Golkar pada waktu itu, Mas Febri? Kami belum bisa komentari terkait dengan nama-nama karena hal itu akan kami ungkap semua nanti pada proses dakwaan. Namun, ada nama-nama mereka di dakwaan Mas Febri nanti, Mas Febri. Dalam konstruksi perkara ini kami akan uraikan nanti peran dan posisi masing-masing pihak pada proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Tentu saja nanti ada nama sejumlah anggota DPR, nama pihak-pihak lain yang membahas hal tersebut, gitu kan. Itu yang perlu kita buktikan nanti dalam proses persidangan. Termasuk juga kita melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap sejumlah saksi, yaitu pertemuan-pertemuan, apakah pertemuan terjadi di tempat lain di luar kantor untuk membahas salah satunya terkait dengan penganggaran IKTP ini. Itu akan kita sampaikan mulai pada proses dakwaan nanti. Mas Febri, saya ingin ada pernyataan dari Anda yang agar mendorong mereka yang misalnya saja tidak tahu apa-apa tapi kemudian menerima saja uang suap IKTP ini agar menjadi justice collaborator. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada anggota-anggota DPR ataupun anggota-anggota birokrasi yang menjadi seperti itu, Mas? Penerima pasif begitu.
Jadi ada 14 orang memang yang sudah mengembalikan dan jika memang ada anggota DPR lain atau pihak lain, penyelenggara negara atau pegawai negeri yang pernah menerima tahu ataupun tidak tahu uang terkait dengan IKTP itu dapat mengembalikannya kepada KPK. Memang ada ketentuan pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 99. Namun jika pengembalian dilakukan dan mereka kooperatif, tentu ada alasan meringankan yang cukup kuat bagi penegak hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ini jauh lebih baik daripada pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana apalagi dalam jumlah yang signifikan tapi kemudian tidak kooperatif dan tidak mengembalikan kepada KPK. Namun sebenarnya ketika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara di tahap awal katakanlah dalam proses pelaksanaan kewenangannya menerima sejumlah uang, sebenarnya ada ruang juga bagi mereka untuk melaporkannya kepada KPK sebagai gratifikasi di luar dalam konteks ini, karena kalau konteks ini kan sebenarnya sudah terjadi dalam rentang waktu beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang jika ada terkait dengan kewenangan yang lain, ya silahkan laporkan ke KPK. Febri Diansyah, juru bicara KPK, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Mas Ade, saya ke Anda terkait dengan 3-4 orang anggota DPR yang mengembalikan uangnya ke KPK. Menurut Anda mereka ini kapasitasnya sebagai operatornya atau mereka hanya menerima uang secara pasif? Dalam konteks korupsi politik seperti yang terjadi banyak di Indonesia ini, korupsi pasti dilakukan secara berjamaah. Gitu ya. Kalau bisa pakai analogi berjamaah, ada imam dan ada makmum. Nah biasanya yang makmum yang agak lebih ringan tanggung jawabnya, misalnya dia cuma terima, ya mestinya seperti yang sudah diimbau Mas Febri tadi, ya walaupun sudah terlambat dalam artian masa waktu pelaporannya sudah lebih dari 30 hari, tapi tadi KPK sudah menjanjikan akan ada pelakuan keringanan misalnya hukuman dan sebagainya. Menurut saya sih itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Terakhir, oke, silakan Mas Ade. Ya. Terakhir Mas Ade, akankah KPK gentar untuk sampai mengusut tuntas bersih 100% kasus ini? Saya harap ketika Pak Agus Ketua KPK mengatakan pengungkapan ini akan membuat geger, saya kira Pak Agus pasti sudah menghitung gitu ya, dan dia juga sepertinya sudah mendeklar kepada publik gitu ya, supaya publik juga ikut mendorong gitu ya, supaya KPK tidak berhenti di tengah jalan. Kalau kami sih melihat ini adalah sinyal dari KPK agar publik ikut membantu KPK menyelesaikan, menuntaskan kasus ini sampai akarnya. Baik. Yang kemudian bisa menggoyang perpolitikan Indonesia. Mas Ade, terima kasih atas Sama-sama. waktunya malam hari ini. Kita tunggu saja persidangan hari Kamis besok 9 Maret 2017 terkait dengan siapa saja nama-nama yang muncul dan apa peran mereka di persidangan nanti. Saya Rory Asyari undur diri dari Pram Talk mewakili teman-teman yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.